Halo Sobat Misteri, kami akan menelusuri kisah-kisah penuh teka-teki yang tersembunyi di balik dusun yang terletak di Desa Kamulan. Dalam perjalanan ini, kita akan mencoba mengungkap rahasia yang terpendam, mendengar bisikan dari masa lalu, dan menyelesaikan fenomena yang sulit dijelaskan. Saya, Febrizal Alvino Toti, akan menemani Anda dalam mengungkap jejak yang hilang. Guyang Gajah, sebuah dusun yang terletak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dusun yang terletak di sebelah timur Kabupaten Trenggalek ini banyak sekali cerita mulut ke mulut yang terdengar oleh masyarakat. Namun, juga banyak sekali ditemukan cerita yang berbeda dari ucapan cerita orang yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut membuat kami tergerak untuk menelusuri dusun yang ada di timur Kabupaten Trenggalek ini. Ketika kami menelusuri dusun Guyang Gajah melalui jaringan internet, kami tidak menemukan profil lengkapnya karena di website resmi Desa Kamulan belum dijelaskan secara terinci asal-usulnya. Hal tersebut membuat kami semakin penasaran untuk menelusuri dusun Guyang Gajah ini. Dan kami pun bergegas untuk datang langsung ke dusun Guyang Gajah. Untuk mengawali penelusuran, kami akan menganalisa kondisi dusun Guyang Gajah saat ini. Kami akan mencari tahu melalui wawancara dengan masyarakat sekitar Dayangan. Tetap ikuti kami di jejak yang hilang. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Chandra Prasetyo. Oke, kalau boleh tahu kesibukan apa yang sedang Bapak geluti saat ini? Untuk kesibukan saya saat ini beternak ayam, Mas. Bisakah Bapak menjelaskan awal mula atau asal muasal mengapa dinamakan Guyang Gajah? Jadi asal muasal bisa dinamakan lebih tepatnya dusun Guyang Gajah, Mas ya. Jadi menurut rumor yang beredar dari mbah-mbah dan masyarakat sesepuh di lingkungan sini, dulunya itu ada tempat pemandian gajah tepatnya di sebelah utara rumah saya. Terima kasih Pak. Kalau gajah tersebut milik siapa? Warga atau sebuah kerajaan? Yang jelas dulunya itu ada kaitannya dengan pemiliknya adalah seorang raja dari Kamulan atau Sendang Kamulyan. Gajah yang dimandikan di tempat tersebut seekor gajah biasa atau seekor gajah sakti? Kayaknya gajah biasa, Mas. Oke, kalau boleh tahu gajah tersebut milik siapa? Lebih tepatnya sang raja dari kerajaan Sendang Kamulyan. Oh, gitu ya Pak. Gajah yang dimandikan hanya satu ekor atau lebih ya? Hanya satu ekor, Mas. Menurut cerita dan rumor dari mbah-mbah itu cuma satu ekor. Oke. Kalau Bapaknya tahu tahun berapakah kejadian kerajaan tersebut terjadi? Untuk lebih tepatnya ini hanya kira-kira saja, Mas ya. Mungkin 800 tahun Masehi lalu, saat masih di sini itu ada yang namanya kerajaan Medang Kamulyan itu ya. Selama tinggal di sini, apakah pernah mendengar bahkan menemui langsung kejadian-kejadian mistis di Dayangan tersebut? Kalau untuk kejadian mistis, saya belum pernah alami, tapi dari cerita tetangga dan warga itu sering ketika malam atau ketika ada bapak-bapak yang mencari bekicot,
itu secara tidak langsung itu menemui rantai emas, dan rantai tersebut adalah rantai untuk mengikat gajah tersebut. Apakah ada larangan yang tidak boleh dilakukan di sekitar dayangan tersebut? Untuk larangan sebenarnya itu ada, ya namanya, tapi untuk lebih detailnya saya juga belum bisa mengetahuinya, Mas. Oh, oke. Jika iya, apa salah satu hal yang dilakukan masyarakat sekitar? Untuk yang dilakukan warga sekitar mungkin hanya merawat tempat yang untuk permandiannya gajah tersebut. Jadi kalau sekarang kan tempatnya banyak-banyak pohon-pohon gitu ya, Mas ya. Jadi suatu ketika ada ranting-ranting itu warga nggak mau berani mengambil, soalnya karena sakral. Dulunya itu pernah ada yang mau ngambil, dan malamnya itu dimimpikan disuruh mengembalikan rantingnya tersebut. Jadi sampai sekarang tuh nggak ada yang berani untuk mengambil atau cuma merawat saja lah, membersihkan tempat sekitarnya di situ. Gitu ya, Pak. Apa harapan Bapak kepada anak-anak muda terhadap sejarah di desanya? Untuk harapan saya tentang sejarah, terutama di dusun Guyang Gajah, ya sejarah itu ada. Kita harus tetap melestarikan dan menjaga sampai untuk cerita anak turun kita besoknya. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Chandra. Siap. Telah bercerita tentang asal muasal dari dusun Guyang Gajah ini. Bisakah diperkenalkan dulu namanya siapa, Pak? Nama saya Pak Supriyadi. Oke. Kalau boleh tahu kesibukan apa yang sedang Bapak geluti saat ini? Saat ini kami menggeluti sebuah alternatif totok punggung. Guyang Gajah kan memiliki sebuah dayangan. Bisakah Bapak menjelaskan awal mula, asal muasal, mengapa dinamakan Guyang Gajah? Asal muasal dinamakan Guyang Gajah, waktu dulu di Desa Kamulan itu ada sebuah kerajaan yang namanya Sendang Kamulyan. Akhirnya dia mempunyai tunggangan gajah itu. Waktu itu kalau memandikan di daerah sekitar Danyangan Guyang Gajah itu. Oke, terima kasih Pak. Kalau gajah tersebut milik siapa ya Pak? Warga atau sebuah kerajaan? Yang memiliki gajah itu sebuah kerajaan di Desa Kamulan itu. Gajah yang dimandikan di tempat tersebut seekor gajah biasa atau seekor gajah kerajaan? Seekor gajah kerajaan yang warnanya putih. Kerajaan waktu katanya nenek-nenek kita yang dulu loh katanya itu. Kalau boleh tahu gajah tersebut milik siapa ya Pak? Milik raja di Sendang Kamulyan itu. Gajah yang dimandikan hanya satu ekor atau lebih? Hanya perkiraan itu satu ekor. Satu ekor ya. Kalau bapaknya tahu tahun berapakah kejadian-kejadian tersebut terjadi? Itu saya dengar ya, itu ya belum pasti itu tahun berapa, sekitar ya itu sekitar tahun 800 Masehi itu. Ya saya udah yang sebenarnya bagaimana belum pernah tahu, itu katanya nenek dulu loh ya. Iya, Pak. Terus selama tinggal di sini apakah pernah mendengar bahkan menemui langsung kejadian-kejadian mistis di dayangan tersebut? Waktu kecil saya ingat. Itu waktu kecil saya itu di situ tiap ada orang punya hajat itu ke situ. Waktu dulu kecil saya sudah tahu itu. Sampai sekarang kan dayangan sudah roboh itu. Iya. Sekarang enggak dipergunakan apa-apa untuk aktivitas biasa itu. Apakah ada hal larangan yang tidak boleh dilakukan di sekitar dayangan tersebut? Waktu dulu seingat saya loh itu ada larangan, sebabnya itu untuk mistis itu loh di situ.
ada kepercayaan. Orang kalau mau hajatan kalau nggak ke situ, dia pasti mau jadi apa-apa gitu loh keadaannya. Sehingga dia itu kepercayaan di situ untuk mau hajatan apa-apa itu ke situ hanya. Bawa ambengan itu loh waktu itu. Ambengan untuk orang-orang itu ambengan untuk disodakohkan istilah di situ. Apakah tempat tersebut saat ini disakralkan? Sekarang kayaknya enggak itu. Sekarang enggak ya, enggak. Maksudnya danyangan itu sudah enggak ada sekarang. Waktu sekarang itu enggak ada. Waktu kalau zaman dulu masih disakralkan itu anunya. Oh, gitu. Jika iya, apa salah satu hal yang dilakukan masyarakat sekitar? Ya harus itu bersih-bersih lingkungan situ. Kalau ada apa-apa harus sekitar itu harus itu harus selalu bersih lah itu. Menjaga kelas. Nah, itu. Apa harapan Bapak kepada anak-anak muda terhadap sejarah di desanya? Sejarah itu harus diketahui anak-anak muda. Makanya apa? Dia itu harus mengetahui apa ya gamelan itu, sejarahnya bagaimana, untuk harus dimengerti lah istilahnya, harus mengerti. Sebabnya apa? Sejarah desa gamelan itu sudah ke seluruh jagat ini. Bahkan dia itu harus diketahui anak-anak muda sekarang. Oke, terima kasih Pak Pri. Iya ya. Hasil wawancara kami dengan masyarakat, ada yang mengatakan dayangan ini dulunya dipakai sebagai tempat memandikan sebuah gajah kerajaan. Boleh diperkenalkan dulu namanya Bapak siapa? Nama saya Toto Rianto. Saya warga lokal, warga sini, aslinya Widayoko, Dusun Widayoko. Kalau boleh tahu kesibukan apa yang sedang Bapak geluti saat ini? Saat ini apa ya? Saya pemberdaya sebagai pendamping desa di Kecamatan Durinan. Oke, kalau goyang gajah kan memiliki sebuah dayangan. Bisakah Bapak menjelaskan awal mula atau asal muasal mengapa dinamakan goyang gajah? Goyang gajah. Ini cerita ya, cerita folklore. Folklore itu kan cerita turun-temurun. Diceritakan seperti ini, dari bapak ke anak. Dan seterusnya. Kalau goyang gajah itu sepengetahuan saya itu adalah nama dusun yang sekarang ini, yang dulunya adalah nama tempat di memandikan gajah. Gajah ini adalah gajah tunggangan dari Raja Widayoko, rajanya kerajaan Kamulyan. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Kalau gajah tersebut milik siapa ya Pak? Milik warga atau kerajaan? Milik kerajaan, karena itu kan pemberian dari yang jati luhur apa jati pitutur, lupa saya. Itu kan waktu itu kerajaan itu sedang mengalami pagebluk. Nah, kan pandemi. Kalau kemarin kan kita ada COVID, dulu ada pagebluk, ada pandemi, terus ada seorang empu yang mengobati di wilayah Sendang Kamulyan itu. Kerajaannya di Sendang Kamulyan, kan. Nah, itu diberi tunggangan berupa gajah. Gitu, kerajaannya diberi gajah supaya rajanya bisa mengendarai, melihat keadaan penduduk lah. Nah, itu tunggangannya adalah gajah, gitu. Oke, gajah yang dimandikan di tempat tersebut seekor gajah biasa atau seekor gajah sakti? Gajah putih. Iya, gajah putih. Kalau biasa atau enggaknya, kalau saktinya enggak tahu. Kalau gajah putih tentunya lebih ini ya, berbeda, ya, berbeda dengan gajah pada umumnya warnanya kan grey, abu-abu, nah, gitu.
Kalau boleh tahu gajah tersebut milik siapa? Ya seingat folklor ya, tutur dari buku babat kerajaan Kamulyan itu Eyang Jati Pitutur atau Eyang Jati Luhur yang diberikan kepada Raja Widayaka, raja dari kerajaan Kamulyan. Oh, nggih. Kalau gajah yang dimandikan hanya 1 ekor, apa lebih, Pak? Sepengetahuan saya lagi berdasarkan buku itu 1, cuman ada beberapa versi ya, beberapa versi dari beberapa orang tua menyebut ada 13. Nah, cuman kalau yang kami temukan saat membaca buku itu tidak menyebutkan secara spesifik jumlah gajahnya. Kalau bapaknya tahu tahun berapa kejadian-kejadian tersebut terjadi? Merujuk ke buku lagi ya. Kalau ke buku itu ke abad ke-8. Abad ke-8 Masehi. Itu jauh banget. Udah lama ya, Pak ya? Sangat lama. Oke, selama tinggal di sini apakah pernah mendengar bahkan menemui langsung kejadian-kejadian mistis di dusun Goyang Gajah tersebut? Mistis di Goyang Gajah. Kalau masa kecil sih belum terlalu banyak lampu ya. Terus di sendangnya Goyang Gajah itu kan ada pohon besar, pohon soho. Pohon soho itu kan pohonnya besar, terus buahnya besar-besar, warnanya ungu, terus disakralkan menjadi danyangan. Nah, urban legendnya kalau lewat di situ ya seperti adat Jawa, harus ada sopan santun, harus kula-nuwun. Cuman kalau saya sendiri pernah lewat, ada kejadian mistik atau tidaknya saya belum pernah. Oke, apakah tempat tersebut saat ini disakralkan? Saat ini enggak, saat ini biasa. Ya seperti tempat-tempat pada umumnya, biasa saja. Jika iya, apa salah satu hal yang dilakukan masyarakat sekitar? Yang dilakukan apa ya? Yang sebelahnya kan sudah ada ini tempat kolam ikan. Kalau dulu kan sendangnya itu kan ada sumber besar. Kalau sekarang pohonnya sudah roboh, jadi sumbernya tinggal kecil. Nah, jadi ya kayak tegalan, nggak terlalu dimanfaatkan. Oke, pertanyaan terakhir ya, Pak. Oke. Apa harapan Bapak kepada anak-anak muda terhadap sejarah di desanya? Sejarah di desa nih? Iya. Nguri-nguri kebudayaan. Nah, kita itu kan lahir dari orang tua lahir dari orang tuanya, dan seterusnya. Alangkah lebih baik kalau kita itu tahu sejarah kita, baik sejarah dari nasab kita atau dari kebudayaan kita, kan gitu. Ya istilahnya nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri sejarah desa. Ya, seperti kemarin Pak Sumaryono dan Pak Rudi Agus Salim membuat buku sejarah desa Kamulan, itu adalah salah satu bentuk dari nguri-nguri kebudayaan yang ada di desa Kamulan ini. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak. Oh, terima kasih.
Cerita yang menarik bukan? Itu tadi cerita asal-usul nama Dusun Goyang Gajah. Terima kasih telah mengikuti jejak kami dan sampai jumpa di Mencari Jejak yang Hilang selanjutnya.